Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam Anda menyegarkan. Firman Tuhan yang kita renungkan. Lukas pasal 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudaraku, suatu hari Tuhan Yesus memenuhi undangan makan seorang Farisi bernama Simon. Di saat itulah pemandangan yang tidak biasa terjadi pada zaman itu. Seorang perempuan memberanikan diri mendatangi tempat itu. Dilanjutkan, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, lalu mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Karena tidak biasa, spontan bisa memantik kesan dan komentar beragam bagi yang hadir, terutama bagi Simon, orang Farisi sang tuan rumah. Memang, tindakan yang mengundang komentar beragam tidak hanya itu saja. Bagaimanapun, sosok dan tindakan Yesus menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin agama waktu itu. Mengapa? Karena Yesus sangat membuka diri buat siapa saja, termasuk buat orang-orang yang dinilainya tidak pantas. Dia merangkul pribadi yang mendapat cap buruk secara keagamaan. Dan kali ini terhadap perempuan yang dinilai berdosa. Saudaraku, dalam pandangan para tokoh agama, Yesus harusnya tahu menjaga jarak. Bukankah ada yang memanggilnya rabi, guru? Ada pula yang menyapa dia sebagai nabi. Di mata pemimpin agama yang lain, Yesus hendaknya melindungi nama baik mereka. Dalam hal ini, tidak bergaul dengan orang-orang itu. Sebab, bukankah mereka dari kalangan baik-baik? Maka harusnya bergaul pun dengan orang baik-baik pula. Bukan dengan orang sembarangan, apalagi dengan orang yang menyandang status orang berdosa. Saudaraku, demikian pula yang ada dalam diri Simon, orang Farisi itu. Dia keberatan dengan pemandangan yang terjadi di rumahnya itu. Ketidaksukaan memang tidak terungkapkan dalam ucapan, tapi dia menyimpannya dalam hati. Meski demikian, Yesus mampu membacanya. Yesus melihat keberatan mereka, keberatan Simon atas tindakan perempuan berdosa itu. Perempuan yang menyeka Yesus dengan minyak wangi yang mahal, diiringi tangisan. Lalu, Yesus menerangkan kepada orang Farisi itu bahwa tindakan si perempuan itu lahir dari ungkapan hati terdalam. Perempuan itu merasa dirinya sangat berdosa. Dia merasa tidak layak
Tapi di matanya, Yesus membuka pintu hati buatnya. Karena itu perempuan itu merasa diampuni oleh Yesus. Dia merasa diterima. Saking bersyukur dan sukacitanya atas penerimaan itu, baginya ini sebuah sambutan luar biasa, sebuah anugerah tak terkira. Atas dasar itulah ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya, minyak wangi yang berharga mahal. Saudaraku, ada seorang anggota majelis jemaat. Dia sudah almarhum. Saya mengenalnya dengan baik, dengan pelayanannya yang luar biasa. Dia tidak pernah absen dari tugasnya. Meski malam sudah larut, jika pelayanan harus dikerjakan, dia selalu siap. Padahal saya tahu pekerjaannya membutuhkan banyak energi. Suatu saat, saya bertanya kepadanya, apa yang membuat dia punya kinerja pelayanan yang di mata saya sungguh mengagumkan. Dia tidak mengenal lelah. Dan dia tidak mengenal kata tidak jika harus melayani. Dia menyatakan bahwa pendidikannya sangat rendah. Pekerjaannya bukan jenis pekerjaan bergengsi. Dia katakan, pekerjaan saya kasar, Pak Pendeta. Tapi dia merasa bersyukur bahwa dilihat dari sisi manusia, dia merasa kurang pantas. Ternyata Tuhan memilihnya bekerja buatnya. Lewat pelayanan itulah dia ungkapkan rasa syukurnya. Saudaraku, itu satu kisah di antara banyak kisah lain. Dari merasa ketidaklayakan, namun karena Tuhan Yesus membuka tangan dan hatinya dengan lebar-lebar, maka lahirlah bentuk ucapan syukur dalam berbagai wujudnya. Kini, lalu Anda dan saya yang juga mengecap kasih pengampunannya, apa yang kita telah perbuat? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau punya tempat yang disediakan bagi kami orang-orang berdosa. Mampukan kami mengapresiasinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.